Ini Mbak Nia pakai laptop. Oke, sudah terekam, sudah bisa. Silakan Mas Jafar di-share dan dimulai presentasinya. Share screen-nya nggak perlu host ya. Siapapun bisa pakai pilihan multi apa ya biasanya ya, sebentar. Ada pilihannya multi share screen atau apa itu bisa kok, tidak perlu host yang untuk share screen. Tidak bisa, Bu. Harus jadi host dulu. Gimana? Ini, Bu. Yang mau harus jadi host. Screen, Bu. Harus jadi host dulu, Bu, kalau mau share screen. Saya pakai punya teman saya, Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya tunggu, nggak apa-apa. Memang perlu waktu untuk listnya ya. Silakan. Kalau sudah ini sudah di saya sudah terbaca proposalnya dan sudah terekam juga. Jadi sudah bisa dimulai, Mas Jafar. Baik, Bu. Bisa dimulai, Mas Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok KKN Lamongan 11 mau menyampaikan proposal dari kelompok Lamongan 11. Kami mengambil tema program kewirausahaan sebagai inovasi dan pengembangan upaya promosi usaha kerajinan tangan di Desa Karangmedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Bidang kegiatan yang kami ambil program kewirausahaan. Program yang kami ambil program kewirausahaan. Ketua pelaksana kegiatan nama lengkap Abdullah Jafar,
NIM 18050724078, program studi teknik sipil, beranggotakan 15 orang, lokasi KKN, Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Target hasil, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya upaya untuk mempromosikan serta memasarkan produk kerajinan tangan hasil dari desa tersebut. Ini susunan dari kelompok 11. Judul, Program Kewirausahaan sebagai Inovasi dan Pengembangan Upaya Promosi Usaha Kerajinan Tangan di Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Latar belakang, Desa Karangwedoro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Mayoritas mata pencarian penduduk di berbagai dusun yaitu sebagai petani, petani persawahan, dan pembuat kerajinan tangan. Di Desa Karangwedoro terdapat 3 dusun, yakni Dusun Karangboyo, Dusun Doro, dan Dusun Balung Gatel. Kondisi geografis di Desa Karangwedoro cukup baik. Akses jalan menuju desa ini cukup baik. Meskipun melewati daerah persawahan dan pepohonan, kondisi jalan di desa ini cukup baik untuk dilewati. Akses penerangan dan pengairan yang terdapat di Desa Telogo Agung juga terbilang cukup baik. Namun untuk penerangan masih mengandalkan penerangan dari rumah warga dan sudah menggunakan listrik dengan token. Di bidang kewirausahaan, desa ini memiliki ciri khas, yaitu terdapat usaha kerajinan tangan berupa tas yang terbuat dari anyaman, namun produknya masih terkesan biasa dan monoton. Selain itu, upaya promosi yang dilakukan juga masih menggunakan cara konvensional, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan strategi promosi menjadi lebih terbaru dan melibatkan teknologi serta internet. Dalam hal ini, maka kelompok kami memiliki keinginan untuk mengadakan suatu kegiatan kemanusiaan dalam rangka membantu masyarakat Desa Karangwedoro untuk inovasi dan upaya pengembangan promosi produk kerajinan tangan, serta kami ingin membantu pemerintah desa dalam hal administrasi atau kegiatan yang akan terselenggara di Desa Karangwedoro. Perumusan masalah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari silaturahim dan observasi di lapangan, kami akan berusaha untuk memfokuskan kegiatan KKN ini pada beberapa permasalahan di antaranya. 1. Bagaimana peranan mahasiswa dalam meningkatkan inovasi produk kerajinan tangan di Desa Karangwedoro. Kedua, bagaimana peranan mahasiswa dalam meningkatkan bahaya sampah plastik guna meningkatkan kemampuan inovasi produksi dari kerajinan tangan Desa Karangwedoro. Yang ketiga, bagaimana peranan mahasiswa dalam meningkatkan upaya promosi kerajinan tangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karangwedoro. Tujuan dari proposal ini adalah 1. Untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam meningkatkan inovasi produk kerajinan tangan dari Desa Karangwedoro. Yang kedua, untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam meningkatkan bahaya sampah plastik guna meningkatkan kemampuan inovasi produksi dari kerajinan tangan Desa Karangwedoro.
Yang ketiga, untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam meningkatkan upaya promosi kerajinan tangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karangmedoro. Manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan yang diharapkan dari terlaksananya KKN ini antara lain yang pertama, akademisi, implementasi sebagai mahasiswa atau mahasiswi tentang Tridharma perguruan tinggi dengan wujud pengabdian masyarakat. Mengembangkan pemikiran mahasiswa sebagai agent of change yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Memperkuat rasa solidaritas, nasionalisme, dan toleransi kepada mahasiswa atau mahasiswi. Memberikan kepercayaan diri sebagai mahasiswa atau mahasiswi sebagai leader, pemikir inovatif, dan menjadi problem solver yang handal di masyarakat. Dan bagi masyarakat, membantu pemerintah desa dalam upaya inovasi dan mempromosikan produk kerajinan tangan tas dari desa. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan semakin mengembangkan upaya promosi, memberikan kegiatan yang positif, kreatif, inovatif, dan menyehatkan secara mental dengan pendekatan kearifan lokal. Dan bagi pemerintah, memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber daya masyarakat atau SDM masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait upaya-upaya untuk inovasi dan peningkatan promosi produksi kerajinan tangan, serta membantu pemerintah terkait sosialisasi dan pengembangan sumber daya manusia khususnya di Desa Karangmedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, metode kegiatan. Pelaksanaan program kerja dirancang dengan pembagian kerja dan rencana kegiatan selama langkah-langkah yang dimaksud ditunjukkan untuk koordinasi dan memperlancar jalannya program yang direncanakan dalam kuliah kerja nyata atau KKN secara konstruktif untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, serta dilakukan beberapa kegiatan yang terprogram untuk berkesinambungan ataupun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Membentuk struktur organisasi kelompok. B. Melakukan silaturahim, komunikasi, dan analisis terkait dengan Desa Karangmedoro. C. Koordinasi antar anggota kelompok untuk merancang program kerja selama 1 semester. Tahap pelaksanaan program unggulan. Memberikan inovasi produk kerajinan tangan tas, mengandalkan sosialisasi bahaya sampah plastik untuk mendorong produksi tas dari warga, sosialisasi berbagai upaya promosi online untuk membantu warga memperluas jaringan pemasarannya. Program tambahan membantu pelaksanaan pembagian dana bantuan masyarakat desa, membantu pelaksanaan posyandu yang diadakan di tiap dusun. Yang ketiga, sosialisasi kegiatan. A. Perkenalan anggota kelompok 11 KKN Lamongan dengan warga Desa Karangmedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. B. Memberikan gambaran program-program yang akan dilaksanakan. C. Permohonan kerjasama masyarakat agar program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 4. Tahap evaluasi. A. Pembenahan akhir dan pemantauan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. B. Membuat dokumentasi evaluasi atas kelemahan dan kelebihan program yang dilaksanakan baik dalam bentuk gambar, video, dan atau tulisan. 5. Penyusunan laporan. Laporan disusun setelah seluruh program selesai dilaksanakan dan evaluasi telah dijalankan. Sasaran kegiatan.
Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Karangmedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Target pencapaian. 1. Adanya inovasi mengenai produk kerajinan tangan tas asli desa tersebut. 2. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya promosi yang lebih luas untuk produk kerajinan tangan tas asli desa tersebut. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mungkin ada yang mau berpendapat. Dan mohon maaf proposalnya masih banyak kekurangan. Monggo teman-teman, kalau yang mau saran atau memberikan pendapatnya untuk kelompok kami, dipersilakan. Atau mungkin dari Ibu Izul. Oke, terima kasih Mas Jafar atas pemaparannya. Proposalnya itu apakah sudah mengacu pada sistematika proposal yang kemarin saya share di grup ya? Enggak, Bu. Oke, bisa di-share screen lagi proposalnya tadi. Halo, Saudara Jafar dan semua saudara yang ada di KKN Lamongan 11 ya, kalau tidak salah. Jadi seperti ini dari pemaparan tadi menurut saya masih kurang konkret ya. Maksudnya saudara KKN-nya itu program kegiatannya apa saja gitu ya. Memang benar saudara mau membantu dalam peningkatan inovatif pada kerajinan tangan yang ada di Desa Kedungdoro ya tadi, Kedungdoro, Kecamatan Turi. Tetapi maksudnya kan ini apalagi 1 semester ya. Jadi program nyata kegiatannya misalnya saudara harus membuat timeline pada tanggal sekian-sekian walaupun itu hanya berupa draft saja, maksudnya nanti bisa pada kenyataannya misalnya karena warga desa bentrok dengan kegiatan warga desa sehingga dimundurkan atau dimajukan itu kan nanti pada laporannya bisa dilaporkan seperti itu tidak sesuai dengan timeline yang seharusnya. Nah, itu sudah harus direncanakan. Misalnya hari ini pelatihan untuk pemasaran marketing digital. Hari ini harus ngapain? Hari ini harus ngapain? Itu harus ada paling tidak agenda-agenda besar yang mau saudara lakukan pada
desa ini apa saja seperti itu. Mas Jafar dan yang lain? Halo? Suara saya kedengaran ya? Oh ya Bu, terdengar Bu. Oke, oke. Bagaimana? Belum membahas sampai ke sana atau bagaimana? Kalau untuk pembahasan sih kemarin kan untuk kalian minta cuma sekedar itu sih Bu. Terus Kurang untuk jelas. kemarin Gimana, Mas? untuk setelah survei kita itu ada beberapa angan-angan atau beberapa program yang ingin kita terapkan di sana Bu. Soalnya yang pertama itu masalah mengenai branding Bu. Soalnya kan untuk yang produknya itu setelah survei yang pertama kemarin itu ternyata masih belum ada brandingnya Bu. Jadi untuk survei yang kedua yang rencananya hari ini kita itu mau diskusi Ankades sama pelaku pengusahanya itu tersebut Bu. Maksudnya kalau dikasih branding itu seperti apa. Kemudian untuk variasi dari produknya itu apakah bisa divariasikan lagi. Kemudian untuk pemasarannya juga Bu, karena untuk era sekarang kan digital marketing kan sangat berpengaruh besar ya Bu. Nah, pengen kita itu mensosialisasikan digital marketing itu kepada mereka supaya yang pertama mungkin untuk mendongkrak penjualan. Kemudian kalau penjualannya sudah naik, otomatis untuk SDM-nya akan terserap lebih banyak lagi Bu. Nah, itu maksudnya rencana plan jangka panjang kita itu pengen usaha itu bisa menyerap SDM yang lebih banyak lagi dari desa tersebut. Jadi nanti perekonomiannya ya juga insya Allah naik. Kemudian rencana selanjutnya untuk survei yang kedua ini kita pengen gandeng Karang Taruna dari desanya sana tersebut Bu. Soalnya kan kita tahu sendiri bahwa kita selamanya nggak akan di sana kan Bu. Nah, kita pengen gandeng Karang Taruna supaya apa? Supaya nanti setelah kita dari 3 bulan itu sudah lepas dari desa tersebut, Karang Taruna tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah kita rancang bareng gitu Bu. Seperti itu Bu, kurang lebihnya Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Lundatori ya. Jadi apa yang saudara sampaikan tadi, alangkah baiknya ditulis baseline-nya gitu ya. Misalnya koordinasi dengan Pak Kades, koordinasi dengan Karang Taruna, dalam hal apa, ngapain gitu ya. Terus walaupun temanya hanya satu kewirausahaan, tetapi kegiatannya harus dipecah-pecah. Maksudnya misalnya ketika setelah sosialisasi gitu ya, atau workshop memberikan saudara bisa menggandeng mitra dari luar gitu ya untuk menjadi pemateri. Misalnya apakah cukup di situ? Apakah ada hal misalnya evaluasi gitu ya dalam bulanan atau bagaimana itu harus jelas, nanti harus dipertegas lagi di proposal. Jadi kegiatan-kegiatannya apa gitu ya, turunan kegiatan untuk mensukseskan program kewirausahaan itu apa saja. Jadi harus ditulis dengan jelas, saudara harus merengreng sampai dengan pada tanggal berapa gitu ya, itu saudara di KKN 11. Terus untuk tambahan saja, karena memang tadi juga ada dari Kediri ya, nanti kita dengarkan yang dari Kediri, tetapi saudara begini, jadi untuk KKN, saudara harus mengambil tema yang ditetapkan itu, terus Bu, misalnya saya tema kewirausahaan, tapi ini teman-teman karena memang misalnya di desanya itu ada bencana, apakah boleh ditambahi kegiatan bencana atau kemanusiaan misalnya, atau sosial gotong royong yang misalnya sifatnya bersih desa atau apa, apakah boleh? Boleh, tetapi tetap prioritas programnya itu apa gitu ya. Jadi saudara nanti bisa tanya juga ke Kating gitu ya, program-program
KKN-nya itu apa gitu. Apalagi ini rancangannya itu 1 semester walaupun faktanya ya 4 bulan gitu ya. Tetapi saudara jangan sampai 4 bulan itu banyak tidak melakukan apa-apa daripada melakukan apa-apanya itu. Tetapi juga saudara harus berpikir bagaimana melakukan itu bersinergi dengan, karena ini agak berat ya saudara, itu 1 semester dengan kuliah juga, sehingga bagaimana walaupun KKN-nya itu berjalan dengan kuliah bisa membagi itu gitu ya. Jadi itu yang bisa saya berikan masukan kepada kelompok Lamongan. Silakan nanti dikonkretkan lagi terhadap baseline kegiatannya sehingga akan terlihat saudara ngapain sih dengan tema KKN kewirausahaan ini, apa saja program kerja KKN Lamongan 11 ini kepada Desa Kedongdoro, Kecamatan Turi. Tentunya nanti ketika proposalnya sudah dibuat, ini nanti mungkin saja biasanya pertanyaan yang umum terjadi, Bu, apakah boleh misalnya kegiatan yang sudah kita rancang karena mendapat apresiasi dari Pak Kades gitu ya, sehingga Pak Kades juga memberikan amanah terhadap kegiatan yang lain yang serupa, ya boleh. Intinya pada waktu pelaksanaan itu fleksibel. Apakah baseline kegiatan tadi mau dilakukan apa tidak, itu pasti nanti kan ada analisis situasi. Mengapa tidak dilakukan? Mengapa bertambah atau seperti apa itu biasanya terjadi. Itu boleh dilakukan, boleh tidak, pasti karena ada alasan apa seharusnya gitu ya. Itu silakan yang harusnya ditulis di logbook dan harus dikoordinasikan kepada saya. Begitu saudara, nanti silakan segera mungkin nanti akan saya share juga ini ya, contoh-contoh proposal KKN semester kemarin, walaupun tidak sama tapi hampir sama. Tidak samanya biasanya pada di kegiatannya, karena dulu saja pada 1 bulan itu mahasiswa kelompok mahasiswa KKN tahun semester kemarin itu menghasilkan minimal 8 kegiatan besar gitu ya. Ya walaupun kegiatannya juga ada yang sifatnya besar itu dalam arti sampai melibatkan orang luar, ada juga yang sifatnya hanya misalnya karena kemarin itu ya awal-awal pandemi ya, sehingga misalnya sosialisasi membuat masker seperti itu, atau pelatihan membuat masker, atau edukasi cara menggunakan masker yang baik dan benar, seperti itu. Itu saudara nanti silakan kelompok 11 jika memang ada yang harus dikoordinasikan dengan saya, silakan salah satu untuk ke saya untuk memperbaiki proposalnya sebelum diupload gitu ya. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada tambahan untuk kelompok KKN Lamongan 11 ini, saya persilakan. Atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan kita kan ambilnya kan tema secara garis besarnya kan kewirausahaan ya, Bu. Nah, misal kita mengadakan kegiatan lain sebagai kayak tambahan gitu loh, Bu, dari KW ini, apakah diperbolehkan ya, Bu? Misal ya itu tadi, Bu, kayak posyandu, terus kayak mengajar di SD ya, gitu, Bu. Diperbolehkan, Mas. Iya, diperbolehkan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa program yang menjadi prioritas itu apa? Ada program tambahannya. Begitu Mas Lori. Biasanya juga seperti itu. Jadi walaupun saudara kelompok ini mengambil tema kewirausahaan ya, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya dari perangkat desa itu juga dimintai tolong. Yo Mbak, yo ini Mas Mbak terlibat di dalam posyandu atau ini. Nah, saudara kan nggak bisa menolak serta-merta. Nggak bisa, Pak, karena kami temanya hanya kewirausahaan saja. Tidak bisa seperti itu. Ada namanya
program tambahan di luar program prioritas tadi yang tema. Begitu Mas Lori. Makanya di tadi kan saya ungkapkan seperti itu, pengalaman yang sudah ada itu begitu. Bisa dipahami Mas Lori? Iya Bu, bisa Bu. Mas Lori, Mungkin sorry. ada pertanyaan lagi sih Bu. Mungkin agak riskan juga ini Bu. Ya silakan. Mengenai itu Bu, kan biasanya kan kalau setiap KKN kan dari UNESA kan dapat banner sama topi ya Bu. Nah itu Ya. untuk pembukaan di desanya sana, kita itu nunggu itu turun ke kita atau kita melakukan pembukaan sendiri ya Bu? Saran Ibu gimana ya Bu? Oke. Biasanya nanti ini pengalaman ya, saya bicara pengalaman yang semester kemarin ya Mas Tori ya. Jadi pengalaman yang kemarin itu tiap desa itu nggak sama. Misalnya desa yang saya pegang sama-sama di Bojonegoronya, satunya di tanggal 1, satunya di tanggal 3. Itu kan pembukaannya tergantung dari kesepakatan bersama dengan kepala desa dan warga desa bisanya kapan. Lah terus ternyata ada permasalahan teknis. Banner yang dari UNESA nyampainya masih tanggal 2. Untuk yang desa yang pembukaan tanggal 3 kan aman ya, sudah dapat banner gitu, sudah menerima. Tetapi yang tanggal 1 pun ya nggak mau kalah. Walaupun belum ada banner dari UNESA, mereka membuat banner sendiri. Katanya, nggak apa-apa Bu, kami membuat sendiri toh, berapa sih banner gitu. Karena kami juga nggak enak Bu, baru pertama datang kok nggak ada banner, itu kan menunjukkan identitas gitu. Tapi nanti kalaupun ada tambahan banner dari UNESA, kami pasang juga kok Bu selama kegiatan di situ. Itu. Jadi ada yang seperti itu Mas, inisiatif membuat banner sendiri sebelum kegiatan. Saya masih ingat di desa yang Bojonegoro tahun kemarin tuh ada yang rela membuat banner sendiri. Satu desa yang lain juga seperti itu, karena harap-harap cemas bannernya sampai apa tidak gitu ya, sehingga sudah menyiapkan sendiri untuk membuat banner. Dan enaknya kalau membuat sendiri itu lebih lebih sesuai dengan gaya kelompok gitu ya. Tetapi nanti ketika ada dari UNESA, mereka juga memasangnya. Biasanya tidak hanya banner, umbul-umbul yang biasanya dipasang di balai desa yang dikasih bambu atau pring itu ya, itu biasanya juga dipasang ketika sudah sampai. Begitu Mas Tori? Oh iya Bu, kalau emang seperti itu ya Bu, untuk tahun ini kira-kira untuk banner sama topinya itu perkiraan turun itu tanggal berapa ya Bu? Sejauh ini tim KKN belum memberikan informasi gitu ya, sehingga menurut saya lebih baik dianggarkan saja terkait membuat banner. Kalaupun misalnya di dalam saudara kerepotan ya, tidak ada percetakan di desa situ atau jauh dari percetakan, kan bisa diakali membuat dari paper flower, ada yang seperti itu. Saya lihat dari kelompok KKN yang lain itu kan sekarang kreatif ya, tidak harus banner itu berupa yang dicetak itu tidak, tetapi dari paper flower atau bagaimana. Jadi ada informasi terkait bannernya kapan jadi atau akan di mana didistribusikan, pasti akan saya beritahu. Dan biasanya para ketua KKN itu akan diminta alamatnya gitu. Biasanya koordinasinya itu langsung kepada para ketua KKN. Itu Mas Tori. Oh berarti untuk sekarang ini menunggu info pastinya banner dan topinya turun ya Bu? Ya, kalaupun nanti misalnya saudara sudah ber-KKN gitu ya, topi belum turun ya nggak apa-apa. Yang penting saudara memakai alma mater dulu, begitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke.
Oke, saudara, pertanyaan teknis nanti bisa saudara tanyakan lagi setelah presentasi dari kelompok Kediri ya. Kediri silakan untuk presentasi. Apa Surabaya dulu? Yang mana mau menyusul Lamongan? Kediri Bu, Kediri. Kediri. Oke, Mas Alif Urip silakan. Izin share screen Bu. Oke, ya silakan. Tapi kan apakah sudah bisa share screen-nya? Belum. Belum Mas, belum terlihat Mas. Siapa? Benar. Mas Alif. Saya belum hafal ini nama-nama ketua kelompoknya. Iya Bu, nggak apa-apa. Nah Bu. Kita mulai. Apa sudah bisa? Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Izul. Pagi. Langsung saja ke penjelasan program dari KKN Kediri 5. Kami memiliki 10 program terdiri dari 8 program utama dan 2 program tambahan dilaksanakan selama 5 bulan. Yang pertama itu tarian permainan tradisional. Kita ke sana sudah survei, ternyata lumayan banyak anak-anak kecil. Kegiatannya juga kan masih sekolahnya juga masih daring, jadi banyak waktu di rumah. Dan kita berpikirnya daripada digunakan untuk bermain HP, misalnya anak kecil kalau longgar main HP, kita coba aja untuk bermain permainan tradisional untuk mengangkat tradisi-tradisi zaman dulu. Lalu kita coba inovasi dengan menambahkan modern pada permainan untuk sudah menarik minat anak-anak di Desa Budo. Lalu yang kedua ada budidaya toga atau taman obat keluarga. Pemikiran awal kita mau melestarikan budaya. Nah, budaya menurut kami bukan melulu tentang kegiatan masyarakat ataupun acara-acara kesenian, tapi menanam tanaman obat di setiap rumah. Kalau zaman dahulu kan sudah hal wajar dan menjadi tradisi juga. Nah, orang-orang tidak menyadari kalau tradisi itu sudah mulai terkikis, kan sangat jarang sekali orang-orang menanam tanaman obat, padahal sangat bermanfaat. Lalu ada pengajaran seni teater. Nah, kemarin saya sudah sama teman-teman sudah ketemu sama pemuda dari salah satu dusun. Mereka mempunyai keinginan bermanfaat itu daripada, soalnya di sana itu kalau pemuda itu kasusnya
setelah sekolah, lulus, kerja. Udah gitu aja. Jadi nggak ada kayak keinginan untuk menggali potensi mereka. Nah, sedangkan para pemuda itu melihat ada potensi di situ dari sektor kesenian. Jadi kita ingin mendirikan pengajaran seni teater gitu. Nah, kebetulan juga nah di situ ada taman baca. Di situ sebenarnya sudah ada taman baca, tetapi kondisinya ya baru dan sangat butuh bantuan kami. Jadi kita masukkan ke program ini. Lalu kerja bakti dan reboisasi ini kemarin dari Pak Kepala Desa dia cerita kalau di situ ada sungai sering longsor. Jadi kita kepikirannya langsung ke tanam pohon dan reboisasi. Lalu ini ada lomba permainan tradisional. Lomba permainan tradisional ini sebenarnya program sekunder dari pelestarian tadi. Jadi diadakan lomba permainan tradisional dengan sentuhan modern untuk anak-anak kecil. Lalu ada panggung apresiasi. Panggung apresiasi ini rencananya untuk menampilkan anak-anak tadi yang sudah diajari teater untuk ditampilkan di sana dan diapresiasi atau dilihat oleh orang sana sendiri. Lalu juga kemarin sempat ada obrolan mengenai pameran lukisan karena ada tempatnya juga di sana. Jadi kita manfaatkan untuk pameran lukisan juga. Lalu ada program-program yang tambahan yaitu pembagian masker dan sanitizer, pembagian takjil gratis waktu bulan Ramadan. Nah, untuk panggung apresiasi mungkin kendalanya karena pembatasan tidak boleh rame-rame, tapi kita berusaha untuk tetap menjalankan tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kebetulan kami sudah dapat channel dari tim kesehatan. Jadi kita bisa minta bantuan untuk gimana caranya acara tetap jalan dan protokol kesehatan juga tetap jalan. Seperti itu. Untuk tema program kegiatan itu pendidikan dan kebudayaan. Dasar dari pengembangan program yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Dari si acara mungkin koordinator si acara Mas Wildan mungkin lebih bisa detail lagi. Monggo. Nek pagi-pagi puasaan gitu. Dan nggak cuma kapan ya?
Sudah cukup, Bu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Enggak ada. Oh, yang di depan. Depan. Halo, Bu Siti. Mas, ya saya mengikuti kok dari tadi. Cuma tadi ada beberapa yang harus saya handle. Ada pertanyaan di grup KKN KMP gitu ya. Karena KKN KMP walaupun sudah selesai, tetapi pada tataran teknis yang dari Kemendikbud itu belum selesai terkait pemotongan UKT-nya gitu. Oke, mohon maaf. Terima kasih Mas Alif, ya Mas Alif ya, sudah mempresentasikan program kegiatan KKN di Kediri 5 gitu ya, di desa apa tadi Mas? Di desa mana? Desa Bendo. Oke, ya. Ini Mas Alif, Kecamatan Pari. ini KKN UNESA itu topiknya ya harus sesuai dengan topik di UNESA. Jadi coba Mas Alif dan kelompok KKN Kediri 5 itu meraba lagi ya. Ini pas atau masuk pada topik KKN apa? Apakah pada KKN yang proyek kemanusiaan, walaupun tadi ada proyek kemanusiaan ya, upaya untuk apa biar tidak terjadi longsor sehingga menanam tanaman ya, reboisasi itu ya juga, tetapi saya melihatnya itu masih campur-campur gitu ya, karena belum terlihat prioritasnya di mana. Tadi walaupun Mas Alif sudah meng-highlight bahwa topik atau KKN yang diambil adalah temanya pendidikan dan seni ya tadi ya. Kalau tidak salah, mohon maaf jika salah. Tetapi tidak ada pilihan pendidikan di dan sini kebudayaan, Bu. Gimana? Pendidikan dan kebudayaan. Oke, ya. Karena pilihan yang di model KKN Merdeka Belajar itu ada 5, Mas. Proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Silakan dicoba dirundingkan lagi dengan kelompok. Pada kelompok Kediri 5 ini mau yang mana gitu ya. Walaupun pada faktanya misalnya saudara, saya lebih konsisten pada pendidikan Bu, tetapi kami tidak punya akses untuk mengajar di SD atau MI situ gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti saudara memilih tema yang mana yang nanti programnya atau kegiatannya banyak diprioritaskan ke sana, tetapi tetap pada konsen pendidikan, misalnya tadi membuat ruang baca, literasi atau bagaimana itu juga bisa. Tetapi di sini tolong dipertegas kelompok Mas Alif atau Kediri 5 ini mau di model KKN yang mana gitu ya, mau di topik yang mana atau di program KKN yang mana. Di 5 ini harus diambil salah satu begitu Mas. Oke, nanti jadi silakan
Ya, gimana Mas Alif? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tentang program independen itu seperti apa ya jelasnya? Soalnya kita ya mengajunya di situ. Jadi kita buat program sendiri. Oke, jadi proyek independen ini masih baru ya. Kalau empat yang proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek desa dan asistensi mengajar ini memang sudah dilakukan atau menu yang biasanya ada di KKN semester kemarin. Di KKN yang 2 tahun kemarin itu malah pilihannya cuma 2, kewirausahaan dan mengajar kalau tidak salah, pilihannya hanya 2. Oh, kewirausahaan dan literasi, mohon maaf. Ada 2, pokoknya tiap semester itu menyesuaikan dengan apa yang apa yang disosialisasikan oleh Kemendikbud. Terkait proyek independen, sebagian besar saudara tadi memang saya rasa mengarahnya pada ke proyek independen. Tetapi pada acuan proyek independen kemarin itu masih dalam tahap pembahasan. Maksud saya dalam tahap pembahasan itu karena ini menu baru ya. Tolak ukur keberhasilannya itu belum final di tataran pada tingkat DPL kemarin. Kemarin sudah saya share ya, kalau tidak salah terkait proyek independen, tetapi belum saya jelaskan gitu ya di penelat yang pertama. Oke, karena ini masih baru ya, tema baru, panduan programnya sudah ada. Kemarin seingat saya share gitu ya. Dan menurut saya ini yang lebih menurut saya bukan lebih ribet ya, tetapi menurut saya memang di dalam proyek yang independen sendiri itu terkait sistem penilaiannya walaupun hampir sama, indikator keberhasilannya yang di sini penentuannya agak berbeda dari yang lain. Kemarin juga sempat menjadi perdebatan di para DPL karena di sini tidak ada kejelasan yang dimaksud proyek independen itu apa gitu ya. Karena apa sih maksudnya konsen dari proyek independen gitu? Apa bedanya dengan yang program proyek di desa gitu ya? Kan ada satunya itu selain kemanusiaan, kewirausahaan, ada program proyek di desa gitu ya. Jadi kemarin proyek independen itu lebih kepada prodi-prodi yang dengan program tersendiri yang menjadi 20 SKS itu yang menjadi proyek independen karena mereka ada DPL tersendiri gitu ya. Terkait ini baru ada juga ditambahkan. Jadi karena proyek independen itu ya berarti merumuskan sendiri apa yang mau diinginkan oleh prodi karena ini juga agak berbeda. Ada bukan campur tangan ya. Ada intervensi dari prodi, misalnya di prodi SLB kalau tidak salah itu ada tema tentang disabilitas dan tema pariwisata gitu ya. Jadi beda dari yang lain yang umum. Itu yang ada intervensi dari prodinya gitu ya. Yang lain juga mungkin misalnya yang ekonomi yang ansih untuk kewirausahaan itu juga ada namanya proyek independen. Lebih jelasnya itu intervensi yang dari prodi. Itu yang tidak umum gitu ya. Tetapi jika saya melihat programnya
Mas Alif DKK ini Kediri 5 itu bisa dikategorikan proyek di desa. Yang kategori 2, Mas, itu ya program proyek di desa, tetapi juga di situ saya melihat kurang adanya program yang mensupport program kerja aparat desa gitu ya. Jadi jika saudara nanti lebih kepada program proyek desa, ini pilihan gitu ya untuk merevisi nanti masukannya. Kalau memang saudara lebih pada program proyek di desa, karena melihat beberapa tadi sudah pada program proyek desa gitu ya, itu bisa, tetapi nanti silakan ditambahkan lagi gitu ya Mas ya. Jadi apa yang dikemukakan Mas Alif tadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang menarik, ada terkait penanaman tanaman toga gitu ya. Saya masih ingat semester kemarin juga yang pada program proyek desa memang banyak pada arah ke sana, pemberdayaan masyarakat terkait sosial, kesehatan, dan pendidikan itu lebih kepada program proyek di desa. Begitu Mas Alif, ada yang masih ditanyakan atau dikonfirmasi ulang? Berarti kita nulisnya di proposal yang program saya itu ya Bu ya? Ya, kalau menurut saya nanti silakan saudara setelah penlat ini, saudara masih ada waktu untuk koordinasi dengan kelompoknya ya. Masukan saya bisa ditampung atau bisa nanti dikoordinasikan ulang jika memang pas, Bu, kita begini loh keadaan di lapangan seperti apa bisa dikoordinasikan lagi. Begitu Mas Alif. Karena kan saya di sini hanya mendampingi ya saudara ya, belum tahu situasi desa itu dengan benar sehingga yang lebih tahu saudara. Sehingga mungkin nanti ada tidak pasnya, silakan dikoordinasikan di grup. Kan kita ada grup yang per kelompok sih, saudara bisa menanyakan di situ atau mungkin salah satu dari ketuanya bisa menyampaikan itu atau bertanya ke saya gitu ya untuk terkait teknisnya atau revisi dari proposalnya. Kalau bisa Mas Alif itu programnya sudah bagus, tetapi kalau bisa dibuat tujuan, ditambahkan tujuan, terus ditambahkan lagi satu program yang misalnya bisa mencangkup kepada, saya lihat juga sasarannya sudah ada yang kepada ibu-ibu PKK mungkin ya. Jadi kalau bisa nanti ditambahkan ini sasarannya kemana sih, ini ke anak-anak, ini ke bapak-bapak, ini ke ibu-ibu, nanti akan terlihat, oh target kinerja KKN di Kediri ini berarti sasarannya kepada semua warga, pada semua kalangan warga. Anak-anak inilah bisa teridentifikasi seperti itu. Begitu ya Mas Alif ya? Ya, Bu. Halo? Boleh tanya lagi Bu? Ya silakan. Terkait pengisian logbook, apakah setiap hari Bu harus mengisi logbook? Ya, jadi atau itu setiap ada kegiatan baru kita mengisi? Bukan, itu logbook itu namanya kegiatan setiap hari. Penlat 1 sudah saya jelaskan, mungkin Mas Alif tidak waktu itu tidak mengikuti. Sebenarnya sudah saya unggah juga saudara di YouTube Penlat 1. Jadi logbook itu namanya logbook itu tiap hari. Jadi tidak hanya diisi ketika ada kegiatan saja. Kalau tidak ada kegiatan, saudara bisa bukan mengakali ya, tetapi bisa membunyikan itu misalnya koordinasi dengan kelompok KKN lah, kan bisa dilakukan seperti itu. Kan nggak mungkin Bu setiap hari kita membuatkan kegiatan. Iya, memang nggak mungkin. Koordinasi dengan DPL lah, bisa seperti itu. Jika memang tidak ada kegiatan, bisa dibunyikan begitu Mas Alif. Mengisinya tidak setiap hari saudara membuka, bisa tiap
3 hari atau 1 minggu sekali diisi begitu. Tetapi mengisinya ya diisi tiap hari, tetapi tidak tiap hari wajib diisi gitu, tidak. Bagaimana ya? Jadi begini, menunya itu per hari gitu ya Mas ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tanggal ini, tetapi itu tidak tiap hari ditutup gitu loh. Jadi bisa diisi dalam 1 minggu, saudara nanti mengisi menjadi 5 hari atau 6 hari itu baru diisi gitu. Bisa dipahami Mas Alif? Iya Bu, kemarin tuh saya coba ngisi sudah 2 kali yang berhasil. Nah, saya coba yang ketiga itu gagal karena di tulisannya itu kegiatan Anda sudah dilakukan atau sudah Oke, nanti saya dilaksanakan cek ya. seperti itu Bu. Mungkin karena memang Iya. baru awal-awal itu biasanya SIM KKN itu banyak trouble-nya Mas. Jadi terkait pengisian logbook yang bermasalah seperti itu nanti bisa dikoordinasikan dengan saya lagi. Begitu ya. Oh iya Bu. Iya. Oke. Terkait nanti saudara pembukaan di desa itu tanggal berapa, silakan koordinasikan dengan saya, gitu ya. Jika memang saya tidak bisa datang karena belum ada izin dari UNESA, biasanya diwakilkan dengan nanti saya membuat video, jadi saudara bisa membuat video, nanti secara teknis akan saya beritahu di grup gitu ya saudara ya. Oke, silakan sekarang kelompok Surabaya untuk presentasi Mas. Atau karena kemarin Mas siapa itu? Mas Sandy ya, WA belum fix, bisa dilaporkan progresnya seperti apa. Jadi bukan berarti menghindar dari presentasi, bukan, tetapi karena ada kendala, jadi silakan progresnya sampai sekarang itu seperti apa. Jadi nanti tidak ada iri-irian Surabaya kok belum gitu ya. Silakan dilaporkan Surabaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Ya Bu, jadi terkait kelompok 71 Surabaya memang dari kemarin untuk terkait progres kita masih dalam pencarian lapangan KKN. Dalam artian memang menyesuaikan dari 5 proyek KKN UNESA tahun ini. Nah, dengan kemarin juga kebetulan kita melakukan rapat daring dan bersepakat memang mengambil instansi mengajar. Dan kemarin ada 2 opsi tempat yang memang dalam rapat nanti hari Sabtu sore ini itu ada Made, dan juga ada Manoan Kulon, Kecamatan Tandes. Itu 2 tempat yang mungkin akan jadi opsi KKN kelompok 71 tahun ini, Bu. Dan mungkin terkait nantinya kegiatan yang bakal teman-teman lakukan itu tidak jauh berbeda. Meskipun di 2 tempat itu memang kita nggak melakukan proyeknya itu bukan di sekolah, tapi gambaran dari pembahasan teman-teman kemarin itu memang memberikan seperti bentuk lembaga bantuan pembelajaran bagi teman atau bagi adik-adik, Bu. Jadi gitu, Bu. Nah, di Manokan Kulon sendiri itu kebetulan memang saya kemarin itu langsung ke depan ke kelurahannya, Bu. Jadi memang tapi masih belum dapat konfirmasi terkait responnya nanti. Itu sih, Bu. Nah, untuk sementara progresnya terkait pembuatan proposal sama logbook itu kita proposalnya masih belum, karena memang belum mengetahui lokasinya langsung. Gitu, Bu.
untuk dari kelompok 71 Surabaya. Oke, terima kasih Mas laporannya. Memang ini ya di Surabaya itu selain apa? Karena saya lihat juga komposisi dari kelompok Surabaya ini juga banyak yang tidak Surabaya malah gitu ya. Jadi mungkin di lapangannya mungkin ada kesulitan. Nanti silakan apapun kesulitan dari kelompok Surabaya ini, semuanya tidak hanya Surabaya, Kediri dan Lamongan juga. Silakan sesering mungkin koordinasi, tidak harus koordinasi itu lewat logbook saudara. Saudara WA salah satu atau ketuanya atau sekretarisnya atau bendaharanya ke saya, memberi laporan tiap hari bagaimana misalnya koordinasi dengan kepala desa diterima baik atau bagaimana, butuh apa seperti itu, misalnya surat atau bagaimana harus dikoordinasikan sehingga saudara tidak terlalu membuang waktu yang lama sebelum adanya kegiatan KKN ini, karena memang KKN itu kan sudah di deadline ya Mas Sandi dan kelompok Surabaya. Mohon untuk segera ditindaklanjuti terkait diputuskan desa mana yang sudah dijadikan gitu ya nanti, dan segera disusun. Walaupun belum dipresentasikan, nanti pasti akan saya baca dan akan saya coret-coret juga mana yang perlu diperbaiki. Silakan kelompok Kediri dan Lamongan juga mengirim proposalnya ke saya di grup maupun di WA, silakan untuk nanti saya baca dan saya komentari gitu ya. Saya review di situ untuk dijadikan bahan masukan. Begitu saudara yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kalau misalnya ada apa yang tidak jelas, silakan bisa ditanyakan gitu ya. Mohon maaf yang di grup besar itu hanya saya saja yang bisa meng-share atau yang komen di sana, karena itu untuk informasi yang penting saja yang biasanya saya teruskan dari tim KKN, dan saudara bisa menanyakan hal itu di grup-grup kecil, di grup saudara sendiri gitu ya, yang Lamongan di Lamongan, yang Kediri, yang Surabaya. Begitu saudara, penelat 2 hari ini gitu ya, nanti kurangnya bagaimana bisa diselesaikan, karena memang nanti outputnya harus diupload ya. Silakan nanti setelah dapat revisi dari saya, silakan segera dikerjakan revisinya dan langsung diupload begitu ya. Mungkin biasanya ada kelonggaran sampai dengan 3 hari, terlepas hari itu biasanya SIM KKN-nya ditutup untuk penguploadan proposal. Begitu saudara. Oke, saya akhiri ya saudara ya. Kita akan masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya Mas siapa yang tadi sudah membuatkan membuatkan room Zoom kali ini. Terima kasih yang sudah membantu untuk record dan share screen. Terima kasih semuanya. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan KKN dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.